Saudara, di balik kerusuhan unjuk rasa yang terjadi pada akhir Agustus 2025, gelombang disinformasi membanjiri media sosial. Video lama dipasang seolah terjadi di Jakarta. Ya, isu penjarahan hingga korban peluru nyasar menggiring opini publik. Nah, di saat bersamaan sejumlah fitur media sosial dibatasi, memunculkan pertanyaan, benarkah media sengaja dibungkam? Guru itu beban negara. Kerusuhan unjuk rasa di akhir Agustus tak hanya meninggalkan jejak kerusakan di jalanan, tapi juga di dunia maya. Inilah salah satu video palsu yang paling banyak beredar. Sebuah rekaman kerusuhan di Baghdad tahun 2017. Dibingkai seolah-olah Jakarta membara saat demo 25 Agustus. Hoax serupa muncul dalam berbagai versi, menggiring opini bahwa Jakarta menjadi zona siaga 1. Sebuah kabar lain mengatakan warga terkena peluru nyasar saat demo buruh. Pemerintah cepat mengklarifikasi, kabar itu palsu. Memastikan sesuai arahan Bapak Kapolda Metro Jaya dan pelaksanaan pengamanan ini tidak ada yang membawa senjata api. Apalagi digunakan, tentunya tidak ada. Sudah menjadi penekanan karena pelayanan pengamanan ini dengan mengedepankan sisi humanis. Namun sebelum koreksi diberikan, berita itu sudah terlanjur viral dan memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat. Dari hasil kompilasi cek fakta, sejumlah kasus disinformasi teridentifikasi hanya dalam rentang 25 hingga 31 Agustus. Hoax tentang penjarahan gedung DPR, atrium Senen, sampai pesan berantai yang mengintimidasi etnis tertentu. Pola yang terlihat, hoax bermuatan alarmis, sara, hingga deepfake tokoh publik. Guru itu beban negara. Ini membuat publik kehilangan pegangan atas fakta di tengah suasana yang memanas. Pola ini menunjukkan bahwa di era digital, informasi palsu bukan hanya efek samping, melainkan alat untuk membentuk opini publik. Pola hoax yang disebarkan itu sifatnya lebih sistematis. Kenapa sistematis? Karena terkait dengan ajakan demo misalkan di tanggal 25 itu ya, pola yang dibangun itu di semua platform dan hampir di waktu yang sama. Jadi kalau misalkan ada konten yang disebar di waktu yang sama, terus jenis kontennya gitu sama begitu, itu kemungkinan besar dilakukan secara sistematis terukur gitu. Tinggal jenis kontennya seperti apa. Kalau jenis kontennya itu provokatif, hoax dan sebagainya, itu artinya ini ada pola kesengajaan dan tujuannya adalah membangun instabilitas begitu. Polemik makin panas ketika TikTok mengumumkan penonaktifan fitur live streaming di Indonesia selama demo. Live TikTok itu kami pun melihat dari pemberitahuan yang dilakukan oleh TikTok bahwa mereka melakukan secara sukarela untuk penutupan fitur live, dan kami justru berharap bahwa ini berlangsung tidak lama. Kebijakan ini dibaca dua arah, sebagai langkah pengamanan untuk mencegah provokasi, namun juga dituding sebagai pembatasan kebebasan informasi. Sejumlah penggiat kebebasan berekspresi mengkritik. Pemblokiran sebagai fitur sosial media justru menggerus ruang verifikasi publik dan berisiko dibaca sebagai bentuk pembungkaman media. Di tengah gempuran hoax, kehadiran liputan live dari warga sebenarnya dapat menjadi sumber informasi langsung yang membantu menyeimbangi pemberitaan. Dan fitur live selama protes kemarin sebenarnya juga banyak dimanfaatkan gitu ya oleh pembela HAM, oleh pejuang demokrasi untuk kemudian mendokumentasikan secara langsung yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menangani aksi massa.
Nah, kemudian yang kedua, kenapa kemudian dia tidak proporsional? Karena pada akhirnya ini tidak tidak menyelesaikan masalah begitu ya. Justru yang terdampak adalah orang-orang yang kemudian bahkan tidak pernah mengunggah konten-konten berbau politik. Contohnya apa? Contohnya misalnya orang jualan UMKM gitu kan. Kita ngelihat udah banyak UMKM yang rugi karena nggak bisa live. Sementara itu, pemerintah menilai saat banyak disinformasi yang menyulut kemarahan publik kepada DPR, polisi, dan pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Digital meminta sejumlah platform media sosial memoderasi atau mencopot konten-konten provokatif dan disinformasi. Di sisi lain, seiring merebaknya kerusuhan akhir Agustus lalu, media arus utama khususnya televisi dituding sengaja bungkam. Publik di media sosial menyoroti minimnya siaran langsung dari lokasi demonstrasi besar di Jakarta dan menilai stasiun televisi melakukan sensor pemberitaan. Narasi ini semakin ramai ketika beredar hoax bahwa liputan televisi dilarang pemerintah demi meredam eskalasi. Namun tudingan itu segera dibantah oleh sejumlah jurnalis televisi. Melalui akun pribadi mereka, para jurnalis membagikan dokumentasi kegiatan liputan termasuk foto dan video saat melakukan live report di lapangan. Televisi memiliki fungsi penting sebagai penjaga informasi publik dengan menghadirkan fakta yang sudah teruji. Proses kerja redaksi tidak pernah asal-asalan, melainkan melalui tahapan ketat. Menyaring informasi yang beredar di dunia maya, melakukan verifikasi silang, menghubungi dan mengonfirmasi langsung kepada narasumber terkait, serta menjalankan cek fakta sebelum sebuah berita disiarkan. Kehadiran media massa menjadi krusial sebagai penyeimbang sekaligus sumber informasi terpercaya yang mampu memisahkan mana fakta dan mana narasi menyesatkan. Kerusuhan demo akhir Agustus bukan saja ujian bagi aparat keamanan, tapi juga bagi ekosistem informasi kita. Di saat hoax mengalir deras tanpa batas di lini massa, sementara fitur siaran langsung media sosial dibatasi dengan alasan keamanan, publik justru semakin membutuhkan kehadiran institusi pers. Sampai dari sana, Agisa, selamat sore. Bagaimana kondisi terkini di sana? Di titik inilah, media massa memainkan peran strategis, menegakkan standar verifikasi dan menyajikan kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Kehadiran pers bukan sekedar penyalur informasi, melainkan benteng terakhir yang menjaga ruang publik dari kabar palsu dan memastikan masyarakat berpegang pada fakta, bukan ilusi.